Kalupun bertempat di gedung gereja Sinar Kasih. Pemimpin ibadah Bapak Aristiku. Ibadah wadah pelayanan perempuan Rabu 18 September 2024 pukul 18.00 WIB. Tuan rumah Ibu Lani Gudam bertempat di gedung gereja Sinar Kasih. Pemimpin ibadah Ibu Sakti Liatomu. Ibadah Minggu tanggal 22 September 2024 berlangsung di gedung gereja Sebaut pukul 8.00 WIB. Yang bertugas pemain musik Bapak Ember Liatomu, singers wadah pelayanan laki-laki, multimedia saudara Anita Lupun, penata sound saudara Sergio Tuana Kota, Tuagama bertugas Tuagama Joni Resling. Kolektaan tim 3. Kita berdiri, kita akan bermasmur bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan menyedialah kita umatnya dan kawan kebaikan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam perhataannya dengan puji-pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan yang Maha Agung. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Mari jemaat kita hening sejenak, mengaku seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan penderitaan. Ada di mana hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit yang menakutkan. Mari jemaat kita angkat pujian secara bersama. Nyanyian kita nomor 53. Tuhan kasihani. Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 12 hingga yang ke-24. Dalam rencana Paulus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang kamu dapat baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kau pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terhadap ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya.
Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu sendiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita pujian aklamasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Dapat berdasari rumusan pembukuan yang diturunkan dari Lembaga Pembinaan Jemaat, perencanaan yang mendatangkan kasih karunia, yang juga punya korelasi berkaitan dengan teks kita 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 24, bagaimana yang baru saja kita baca tadi di bawah itu perubahan rencana. Baik tema maupun teks kita, Bapak Ibu sama-sama berbicara tentang satu kata yang sama, yakni perencanaan atau rencana. Ibu Bapak Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, berbicara tentang perencanaan atau rencana, kata rencana ini punya padanan kata dengan kata rencana. Sekali lagi, kata perencanaan atau kata rencana dia punya padanan kata dengan kata rencana. Bahwa meskipun rencana dan rencana merupakan dua kata yang berbeda jika ditinjau dari sisi penulisan bahkan juga penyebutan, namun keduanya saling terkait satu sama lain. Bahkan kalau kita tinjau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Ibu Saudara, KBBI mendefinisikan rencana dan rencana itu hampir sama. Rencana adalah rencana dan sebaliknya rencana adalah rencana. Ibu Bapak Saudari yang tetap diberkati Tuhan, berbicara tentang rencana ataupun rencana itu dipahami sebagai sebuah konsep pikir dan hati untuk merancang dan mengatur segala sesuatu dalam pikiran dan hati ini sebelum dieksekusi lewat tindakan yang nyata. Sekali lagi, ketika kita berbicara tentang rencana ataupun rancangan itu dipahami sebagai sebuah konsep pikir, tapi juga konsep hati untuk merancang dan mengatur segala sesuatu dalam pikiran dan hati sebelum dieksekusi lewat tindakan yang nyata. Dan karena itu menjadi jelas bagi kita dari pemahaman tadi bahwa rencana atau rancangan tidak hanya sekedar mengandalkan aspek kognisi, pengetahuan semata atau akal pikiran semata, tetapi juga mengandalkan suara hati atau intuisi. Sekali lagi, berbicara tentang rencana atau rancangan itu tidak hanya dipahami dari aspek kognisi semata, tapi juga aspek intuisi. Tidak hanya mengandalkan pikiran atau kata dari akal ini, tapi juga mengandalkan perasaan, apa kata dari hati ini. Itu definisi atau pemahaman sederhana tentang rencana atau rencana. Nah, kita kembali kepada teks kita yang tadi kita baca, 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai 24. Ini juga bicara tentang rencana. Dalam hal ini bukan rencana Paulus. Ibu Bapak Saudari yang diberkati Tuhan, sebagaimana kita ketahui secara bersama, Paulus atau Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang cukup terkenal dalam terlebih khusus kita perjanjian. Dia menjadi sosok yang dikenal sebagai salah satu rasul yang turut aktif dan berkontribusi mendirikan beberapa jemaat-jemaat Kristen
pada masa kekristenan awal itu mulai terbentuk dan berkembang. Dan segala sesuatu yang telah kami lakukan dalam ibadah ini bahwa Tuhan memberkati semua, supaya ibadah ini tidak hanya menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, tapi juga menjadi berkat bagi semua kami yang hadir dalam ibadah ini. Dan ketika Tuhan kami menjumpai dalam doa disani, kami ingin membawa beberapa perhubungan Tuhan dalam kebesaran. Namun pertama-tama Tuhan kami perlu untuk bilang kepada Tuhan, terima kasih untuk kasih dan pengertian Tuhan bagi perjalanan hidup yang telah kami jalani dari hari ke hari, ke minggu, bahkan secara khusus kami bersyukur Tuhan sudah boleh membuat kami melewati perjalanan hidup di usia 20 kemarin di dalam ini. Dan kami telah dihantar masuk pada kehidupan kami di minggu yang baru, minggu kedua dalam seluruh rangkaian perjalanan hidup kami di bulan September. Kami tetap mengakui baik dalam kesadaran manusiawi kami, tetapi juga dalam kesadaran iman kami, bahwa kami masih hidup sampai sekarang ini. Kami masih bekerja dan melakukan seluruh aktivitas dan karya hidup dan kerja kami. Itu karena Tuhan, bukan semata-mata karena kemampuan kami manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup kami di tengah-tengah dunia. Sekali lagi itu karena Tuhan, bukan saja hari-hari hidup dan pemeliharaan hidup yang kita berangkat, tetapi untuk semua berkat-berkat yang sungguh tidak terhitung jumlahnya, untuk kami hidup bahkan kami balas sungguh pada Tuhan. Karena itu Bapak, terimalah ungkapan syukur kami yang kami ungkapkan lewat ibadah di saat ini, tetapi juga lewat setengah kata terima kasih. Maka Allah damai sejahtera yang oleh dalam perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Siapa banyak? Lagi gitu. Apa? Hai. Don. Wih, jadi ini mana pelaka? Misbah sakit. Iya toh? Lagi ya?